Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya Algian Hatana Putra dari Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai terminologi dan definisi himpunan. Definisi himpunan. Himpunan merupakan kumpulan objek-objek yang berbeda yang dapat didefinisikan dengan benar. Objek di dalam himpunan dinamakan unsur atau anggota himpunan. Keanggotaan himpunan dinotasikan dengan elemen. Sinonim dari himpunan adalah kelas, kumpulan, koleksi, agregasi, dan gugus. Himpunan dapat dinyatakan dengan menggunakan huruf kapital A, B, C, dan lain sebagainya, sedangkan anggota suatu himpunan dinyatakan dengan huruf kecil A, B, C, dan lain sebagainya. Misalkan himpunan A sama dengan anggota X, Y, Z, X elemen A merupakan X adalah anggota himpunan bilangan A. Jadi bisa dibaca dengan X anggota himpunan bilangan A atau X anggota A, seperti itu. Dan ini X tidak elemen A, berarti X bukan anggota himpunan bilangan A. Definisian himpunan. Seluruh anggotanya terdaftar di antara kurung kurawal dan tutup kurawal. Himpunan A sama dengan kurung buka kurawal 1, 2, 3, 4, dan 5, tutup kurung dengan kurawal. Yang kedua, menyatakan sifat-sifat anggotanya. A sama dengan himpunan bilangan asli yang lebih kecil daripada 10. Yang ketiga, menggunakan notasi A sama dengan X, di mana X adalah bilangan asli dan X kurang dari 10. Jadi, garis ini bisa dibaca di mana maupun sedemikian. X sedemikian X adalah bilangan asli dan X kurang dari 10. Yang keempat, notasi baku. R sama dengan himpunan bilangan real, Z himpunan bilangan bulat. Himpunan kosong. Himpunan dikatakan kosong jika himpunan tersebut tidak memiliki anggota. Jadi dikatakan kosong itu suatu himpunan yang tidak ada anggotanya, seperti itu. Himpunan kosong sering dinyatakan dengan lambang seperti ini atau kurawal tanpa anggota. Contohnya, B sama dengan X bilangan real di mana X kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Maka B merupakan himpunan kosong. Himpunan semesta. Himpunan yang memiliki anggota dengan semua objek yang dibicarakan. Himpunan semesta biasanya dinyatakan dengan S atau semesta atau U atau universal. Contohnya, A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah semesta 1, 2, 3, 4, 5. Sama dengan himpunan bilangan asli. Atau E sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan himpunan bilangan cacah. Himpunan terhingga dan tak terhingga. Yang pertama ada himpunan terhingga atau finite. Himpunan terhingga adalah himpunan yang hanya memiliki jumlah elemen tertentu. Misalnya, himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan tak terhingga atau infinite. Himpunan tak terhingga adalah himpunan yang memiliki jumlah elemen tak terbatas, seperti himpunan bilangan bulat positif. Contoh, yakni 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, yang memiliki jumlah elemen tak terhingga. Relasi dalam himpunan. Yang pertama, himpunan bagian atau subset. Misalkan A dan B adalah suatu himpunan A dikatakan subset dari B. Jika dan hanya jika setiap anggota A adalah anggota himpunan B. Notasinya adalah himpunan A subset dari himpunan B. Perlu diingat,
Himpunan kosong adalah subset dari setiap himpunan. Contohnya, himpunan A dengan anggota 0, 1, 2, 3, 4, dan 5, himpunan B dengan anggota 0 dan 1, dan himpunan C dengan anggota 5 dan 6. Himpunan A ini dengan lingkaran yang besar 0, 1, 2, 3, 4, dan 5, himpunan B 0 dengan 1, dan himpunan C 5 dengan 6. Di sini himpunan B termasuk di himpunan A, dan yang C hanya anggotanya yang 5 saja termasuk di A-nya. Nah, semua anggota B yaitu 0 dan 1 ada di dalam himpunan A. Sedangkan anggota dari himpunan C yang juga anggotanya A hanya 5. Maka yang disebut subset dari A adalah B. Contoh, misalkan A sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5, dan himpunan B 0 dan 1. Karena 0 anggota A dan 1 anggota A, maka B subset A dinotasikan dengan B subset dari A. Yang kedua, himpunan bagian sejati atau proper subset. Misalkan A dan B adalah suatu himpunan. Himpunan A dikatakan himpunan bagian sejati dari himpunan B jika dan hanya jika setiap himpunan A subset dari himpunan B dan himpunan A tidak sama dengan himpunan B. Dinotasikan dengan himpunan A, himpunan bagian sejati dari himpunan B. Yang ketiga, himpunan kuasa. Untuk sebarang himpunan A, himpunan kuasa dari himpunan A dinotasikan dengan himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan semua dari subset A. Himpunan kuasa A sama dengan X sedemikian X subset dari A atau X di mana X subset dari himpunan A. Contohnya, himpunan A dengan anggota 1, 2, dan 3, subset-subset dari himpunan A adalah himpunan kosong, 1, 2, 3, 1 dan 2, 1 dan 3, 2 dan 3, dan 1, 2, dan 3. Sehingga himpunan kuasa dari A adalah himpunan kuasa A sama dengan 0 dan 1, 2, 3, 1 dan 2, 1 dan 3, 2 dan 3, 1, 2, dan 3. Yang keempat ada himpunan yang sama. Himpunan A dan himpunan B dikatakan sama jika dan hanya jika A bagian dari B dan B bagian dari A. Dilambangkan dengan A sama dengan B. Contoh, anggota sama persis, banyak anggota yang sama. Himpunan A dengan anggota H, A, R, U, dan M. Himpunan B dengan anggota M, U, R, A, dan H. Jumlah himpunan A anggotanya ada 5 dan jumlah himpunan B anggotanya ada 5. Jadi ini meskipun ini bacanya harum dan ini murah, ini hanya dibalik ya. Ini tuh hurufnya sama dan banyak anggotanya juga sama. Hurufnya itu sama persis. Jadi dikatakan himpunan sama itu anggotanya sama persis dan banyak anggotanya yang sama. Jadi jumlah himpunan anggota A dan jumlah himpunan anggota B itu harus sama. Yang kelima, himpunan ekuivalen. Himpunan A dan himpunan B dikatakan ekuivalen jika jumlah himpunan anggota A sama dengan jumlah himpunan anggota B. Dilambangkan dengan A ekuivalen B. Contoh, anggotanya itu beda, banyak anggotanya yang sama. Jadi banyak anggota himpunannya itu harus sama. Contohnya,
himpunan P sama dengan anggota 1, 2, dan 3, himpunan Q dengan anggota A, B, C. Nah, ini bisa dilihat yang ini angka dan yang ini huruf. Nah, ini anggotanya beda ya. Nah, jumlahnya itu sama. Jumlah himpunan P itu ada 3 dan jumlah himpunan Q itu ada 3. Jadi bisa disebut P ekuivalen Q. Dengan catatan, setiap himpunan yang sama pasti merupakan himpunan ekuivalen. Tapi, tidak setiap himpunan ekuivalen adalah himpunan yang sama. Karena himpunan ekuivalen, anggotanya itu boleh beda. Tetapi banyak anggotanya harus sama. Dan himpunan yang sama, anggotanya itu sama persis, dan banyak anggotanya juga yang sama. Jadi, himpunan yang sama itu pasti merupakan himpunan ekuivalen, tetapi tidak setiap himpunan ekuivalen tidak bisa dikatakan himpunan yang sama. Yang keenam, himpunan saling lepas. Dua himpunan dikatakan saling lepas jika kedua himpunan tersebut tidak mempunyai persekutuan. Contohnya, himpunan A dengan anggota 1, 3, 5, 7, dan 9, dan himpunan B dengan anggota 2, 4, 6, 8, 10. Di antara himpunan A dan himpunan B, tidak ada anggota yang saling berpotongan atau selisih. Ketujuh, himpunan saling berpotongan. Dua himpunan dikatakan saling berpotongan jika kedua himpunan tersebut mempunyai persekutuan. Nah, tadi himpunan saling lepas itu tidak mempunyai persekutuan, sekarang himpunan berpotongan itu mempunyai persekutuan. Contohnya, himpunan C dengan anggota 2, 4, 6, 8, dan 10, dan himpunan D dengan anggota 3, 6, 9, dan 15. Nah, himpunan C tadi anggotanya 2, 4, 6, 8, dan 10, dan himpunan D dengan anggota 3, 6, 9, dan 15. Nah, anggota 6 ini termasuk di himpunan C dan di himpunan D. Jadi, kedua himpunan ini saling berpotongan. Karena 6 termasuk di himpunan C dan di himpunan D. Sekarang operasi himpunan. Yang pertama ada irisan himpunan. Irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota A dan anggota B. Dinotasikan A irisan B sama dengan X, di mana X anggota himpunan A dan X anggota himpunan B. Contoh, diketahui semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan himpunan B dengan anggota 2, 4, 6, 8, dan 10. Tentukan. Yang pertama, A irisan B dengan mendaftar anggotanya. Dan yang kedua, buat diagram Venn dan arsirlah daerah yang menyatakan A irisan B. Nah, A irisan B sama dengan 2, 4, 6. Karena di himpunan A itu ada 2, 4, 6, dan di himpunan B ada 2, 4, 6. Nah, di sini himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota A dan B. Jadi anggota himpunan A dan B itu ada yang sama. Contohnya 2, 4, dan 6. Di himpunan B juga 2, 4, dan 6. Jadi A irisan B anggotanya 2, 4, dan 6. Dan yang kedua menggambar diagram Venn. Semestanya 1 sampai dengan 12. Nah, himpunan A dengan anggota 1, 3, 4, 5, dan 6, dan himpunan B dengan anggota 2, 4, 6, 8, 10. Himpunan A dan himpunan B ada anggota yang sama yakni 2, 4, dan 6.
Jadi himpunan ini beririsan. Dan ini perintahnya disuruh diarsir. Nah, jadi diarsir dan anggota semesta yang tidak termasuk himpunan A dan himpunan B ditulis di luar lingkaran seperti ini. Yang kedua ada gabungan himpunan. Gabungan himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A atau himpunan B. Dinotasikan A gabungan B, X di mana X adalah anggota himpunan A atau X anggota himpunan B. Contoh, diketahui semesta bilangan cacah kurang dari 15. Himpunan A, bilangan asli antara 1 dan 8. Himpunan B, 2, 4, 6, 8, dan 10. Tentukan yang pertama A gabungan B dengan mendaftar anggotanya. Dan yang B membuat diagram Venn dan arsilah daerah yang menyatakan A gabungan B. Oke, yang pertama terlebih dahulu A gabungan B. Nah, anggota A yakni bilangan asli antara 1 dan 8. Berarti himpunan A anggotanya 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Himpunan B dengan anggota 2, 4, 6, 8, dan 10. Jadi A gabungan B 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 10. Karena di sini gabungan, maka di sini X di mana X merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Perintah yang kedua membuat diagram Venn dan mengarsir daerah yang menyatakan A gabungan B. Himpunan semesta bilangan cacah kurang dari 15. Artinya dari 0 sampai 14. Himpunan A dengan anggota 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dan himpunan B dengan anggota 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, anggota himpunan semesta yang tidak termasuk di lingkaran ditulis di luar lingkaran seperti ini. Jadi A gabungan B berarti seluruh himpunan A dan himpunan B itu tergabung. Jadi diarsir semua dua lingkaran ini. Yang ketiga, selisih himpunan. Himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya adalah anggota himpunan A, tetapi bukan anggota himpunan B. Dinotasikan dengan A selisih B, sama dengan X di mana X anggota himpunan A, X bukan anggota himpunan B. Berikut contohnya, diketahui himpunan S, X di mana X lebih besar dari 1, ini harusnya 1, X kurang dari 12. X anggota bilangan asli. Himpunan A, bilangan asli antara 2 dan 8. Himpunan B dengan anggota 1, 3, 5, 7, dan 9. Tentukan A selisih B dengan mendaftar anggotanya, dan B membuat diagram Venn dan arsir daerah yang menyatakan A selisih B. Yang pertama, himpunan A dengan anggota bilangan asli antara 2 dan 8 berarti 3, 4, 5, 6, dan 7. Himpunan B dengan anggota 1, 3, 5, 7, 9. Maka A selisih B yakni 4 dan 6. Mengapa? Karena di sini himpunan anggota A dan himpunan anggota B ada yang sama, 3, 5, 7. Nah, di sini dinotasikan X anggota himpunan A, tetapi X bukan anggota himpunan B.
maka yang ditulis maka A selisih B yakni 4 dan 6. Mengapa 1 dan 9 tidak ditulis? Karena X bukan anggota himpunan B. Yang kedua, membuat diagram Venn dengan himpunan semesta 1 sampai 11. Himpunan A dengan anggota 3, 4, 5, 6, 7 dan himpunan B dengan anggota 1, 3, 5, 7, 9. Nah, sisa anggota himpunan semesta ditulis di luar. Nah, A selisih B itu berarti anggota X anggota himpunan A, berarti yang diarsir yang himpunan A saja, lingkaran himpunan A. Yang ini tidak diarsir, mengapa? Karena ini termasuk anggotanya termasuk ke himpunan B. Yang keempat, komplemen himpunan. Jika A adalah suatu himpunan dalam himpunan semesta, maka anggota himpunan semesta yang bukan anggota himpunan A disebut komplemen himpunan A. Dan ditulis dengan A komplemen atau A dengan kutip 1 di atas atau A pangkat C. Dinotasikan dengan A komplemen X di mana X anggota himpunan semesta, X bukan anggota himpunan B. Contohnya, diketahui himpunan S, X di mana X lebih dari 1, X kurang dari sama dengan 16. X bilangan cacah. X anggota bilangan cacah. Himpunan A, bilangan prima antara 2 dan 15. Tentukan A komplemen dengan mendaftar anggotanya, dan B membuat diagram Venn dan arsir daerah yang menyatakan A komplemen. Kita tulis dulu semestanya. Anggotanya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Anggota himpunan A, bilangan prima antara 2 dan 15, ada 3, 5, 7, 11, dan 13. A komplemennya yakni 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, dan 16. A komplemen X di mana X anggota semesta, X bukan anggota B. Nah, di sini jika A adalah suatu himpunan dalam S, maka anggota himpunan S yang bukan anggota A disebut komplemen A. Nah, di sini 3, 5, 7, 11, dan 13 itu ada di himpunan semesta. Jadi, yang anggota A ini di himpunan semesta tidak ditulis dalam A komplemen. Seperti itu. Yang kedua, menggambar diagram Venn. Himpunan A dengan anggota 3, 5, 7, 11, 13 dan semesta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Nah, ini mengapa yang diarsir di luar? Karena ini A komplemennya itu anggota semesta yang bukan anggota himpunan A. Yang kelima, beda setangkup atau symmetric difference. Beda setangkup dari himpunan A dan himpunan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau himpunan B, tetapi tidak pada keduanya. Dinotasikan dengan A beda setangkup B, A gabungan B, selisih dengan A irisan B, atau A selisih B, gabungan B selisih A. Contohnya, himpunan A dengan anggota 2, 4, dan 6, dan himpunan B dengan anggota 2, 3, dan 5. A beda setangkup B, 3, 4, 5, dan 6.
Mengapa hasilnya seperti ini? Nah, kita cari dahulu A gabungan B. A gabungan B berarti 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan A irisan B hanya 2 saja. Karena anggota yang sama hanya 2. Berarti A gabungan B selisih dengan A irisan B. Karena ini selisih, di A gabungan B itu ada 2 dan A irisan B ada 2, maka duanya tidak ditulis. Jadi 3, 4, 5, dan 6. Nah, jadi nanti seperti ini diagram Venn-nya. Yang keenam, perkalian Cartesian atau Cartesian product. Himpunan yang elemennya semua pasang berurutan atau ordered pairs yang dibentuk dari komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. A cross B sama dengan A dan B, di mana A merupakan anggota himpunan A dan B merupakan anggota himpunan B. Contohnya, himpunan A dengan anggota 1, 2, dan 3, dan himpunan B dengan anggota A dan B. A cross B-nya berarti 1 dan A, 1 dan B, 2 dan A, 2 dan B, 3 dan A, dan 3 dan B. Jadi ini dikali seperti ini. Nah, nanti dikali A dengan 1, B dengan 1, seperti itu. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.